Aduh, lah ini kok mendung, tapi kok cuacanya sangat hardang ya. Cocoknya itu emang berenang. Cuacanya syahdu buat renang, nggak usah repot-repot pakai konblok biar tidak terpapar sinar matahari. Iya kan? Sebentar. Ini di sini tuh ada kolam renang yang deket. Sekalian diet kalau aku langsing kan Mas Agus makin cinta sama aku. Mana ya kolam renang paling deket sini? Wih, jadi deket banget loh ini. Kayaknya aku harus kesini deh. Biar makin langsing dan juga cocok. Aku prepare dulu kalau gitu. Nah, ini tempatnya kolam renang yang baru viral. Demi Mas Agusku tersayang, OTW langsing. Ini prepare sih. La 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 la. Aduh kok susah jalannya. La la la. La la la. Oh, ini namanya Tirta Amarta Kolam Renang. Pas ini yang di Sherlock. Yuhu. Oh, ini logatnya. Permisi, Mbak. Renang di Amar? Iya. Loh, Beb Rina? Beb Anis. Masya Allah. Kamu kok ayu bisa di banget. sini? Kamu kok bisa jaga loket? Nah, kamu kan dulunya jaga boyo toh? Oh, itu Apa loh. sih? Lah kamu kok bisa di sini loh? Kok suwe ki aja ngece ngono aku kayak gitu. Ya toh. ndak, aku tuh mau renang. Kan aku kamu baru tuh tahu nggak? apa? Aku tuh kan orang sini. Loh, kamu tinggal di Pandawarjo? Iya, sekarang tuh aku orang sini, tinggal di Pandawarjo dan jadinya aku tuh nggak usah repot-repot untuk melamar kerja ke Luar. jauh-jauh gitu, nggak. Wes ning kene wae aku soal kerjaan. Oh, lah Tapi yo, iya. di sini tuh kan jadi dikelola oleh masyarakat gitu loh. Loh, maksudnya kok masyarakat gimana? Ini bukan punyanya swasta apa gimana sih? Kamu jangan sok tahu Ini loh. nggone kalurahan. Tempatnya kalurahan. Aha. Terus sing bisa bekerja di sini tuh orang yang ber-KTP di sini. Pejapunya Aha. aku bisa kan jadi kerja di sini gitu loh. Penanel kerjanya. Wah, lah cocok. Berarti bisa ketemu kamu. Soalnya kan aku kayaknya mau tiap hari ke sini. Aku kan baru program diet toh. Iya kan aku pengen langsing. Untuk menggait hatinya Mas Agus kan ya kemana toh? Kayaknya itu ini deh. Apa? Siapa Mas Agus? Mas Agus, kenapa? Itu beribianku loh. Kok pacarmu kayak banget sih? Akeh bias kemarin kan udah meninggal. Mergo stres mikir kowe. Iya mungkin ya namanya umur gak ada yang tahu. Makanya ini aku baru deket sama Mas Agus. Podo, namanya sama dengan pengelola yang sini. Jangan-jangan Direkturnya sini. dia pengelolanya sini. Ayo. Kalau nggak kenalin aja. Aku Sekalian bisa aku pengen kamu- tahu tentang ini apa kolam renang Amarta ini Oke. masa punyanya Tak kenal, kalurahan. Tapi kamu harus yang sopan loh ya. Iya, tenang. Ayo. Aku Sandrawati sih, kamu tuh kok. Alah, kamu tuh pegawai baru 6 hari aja kok. Iya, Mana iya. ini lewat teh? Sini ya. Oke. Mana toh? Nah, ini loh Beb yang mau tak kenalkan. Oh, alah. Nah, Beb Rinil. Iya. Kalau mau bertanya yang lebih jauh, Uh-uh. nah, saya kenalkan kepada Direktur Bumkal Amarta Amarta Pandowo Harjo. Boleh ya nek tanya kamu kan sesat. Iya toh. Beliau adalah orangnya Bapak Agus. Oh, alah Pak Agus. Cari-cari Iya, iya. suwe-suwe. Alah, aku tuh malah yang nek misalnya lama-lama takut cincinku hilang. Enggak deh, bercanda Pak Agus. Ampun Pak. Ini yang mengelola Bumkal ini Pak Agus. Jadi perkenalkan, nama saya Agus Tianto. Saya selaku Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan. Jadi Kalurahan itu sekarang punya unit usaha kayak BUMN itu deh. Namanya Amarta Pandowarjo. Saat ini ada di unit usaha kolam renang.
Unit usahanya ini adalah unit usaha yang kedua, ada berbagai unit yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan. Nah, hari ini saya dengar kabar itu ada tamu yang mau rawuh, ternyata jengtrinil malah rawuh. Kira-kira ada lagi ya. Mimpi apa ya Bapak? Halo. Loh, Pak Hasto, ini kok ada di sini lagi. Loh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman kok. Ini kok ada lagi di kolam renang juga jenengan ada, jeneng apa? Pak. Salim dulu Pak. Nggih, aku niki saya bareng Pak Pak Alik Halek, nggih. Iya. dari Aduh, nggih. Dinas PMK. Iya, Sekretaris nggih. Dinas PMK. Kalian tadi mengunjungi Bumkal Amarta. Mau ngasap apa air kolam renang apa gimana? Orang ngono kuwi ta Bebri. Lah kayak kurang kerjaan loh. Lagi Pak Hasto tuh di mana-mana ada loh. Aku di pasar ada, di Warmindo ada, lagi di kolam renang. Jangan-jangan, jangan-jangan GPS jenengan pun kula leboki tadi di mana-mana. tercantum, Beb. Pak, ini kebetulan lah ini kalau udah ketemu semua mbok sekalian ngobrol-ngobrol Mbok, kok monggo. Pak Agus. Ngobrol aja. Mau Pak Agus, nggih. Wah, ya cocok ini. Nggih. Santai. Nggih, monggo Pak Hasto, Nggih. Pak Kolik, jengtrinil dan Mbak. Ini silahkan. Nggih, monggo. Pokoknya ala kadarnya ini. Ala kadarnya pripun lah ini luas sekali ya Pak. Iya, background-nya sejuk niki. Kalau tanya jangan yang aneh-aneh ya. Pripun niki ceritanya jenengan ajeng renang. Iya, ya kan saya itu kalau masalah renang itu pengalamannya kan Oh, tinggi. Wong oke. mantan saya itu kan dulu kan di Angkatan Laut toh, Pak. Anu, Belum Napa? ngece. Angkatan Laut. laut ngangkatin apa tuh ngangkatin apa? Kok ngangkatin Ya, apa? kok Angkatan Laut itu maksudnya pasti punya apa ya, jiwa-jiwa renang itu kan harus Oh, bisa. iya. Makanya aku tahu berpengalaman yang bisa menahan nafas 5 sampai 10 menit. Wah, itu dapat peringkat. Wah, balok biru, Yeah. kopral. Yeah. Nek sing iso 10 sampai 15 Yeah. naik pangkat letnan. Yeah. Oh. 21 jam bisa nahan nafas sebenarnya lama itu anu merta. Kok tahu toh Pak, pengalaman nggih. Kolonel pi anu merta wong sak jam. Ini malah kebetulan ini ada Pak Dewan di sini. Ini Pripun? kan tadi Pak Agus ngendika katanya ini itu punyanya Bumkal ya? Tak kirain ini swasta mohon izin loh Pak. Tak Oh, kirain iya. punya personal gitu loh, personal Mboten niki aja. kagungane pemerintah Kalurahan Pandawarjo, lebih tepatnya Bumkal Pandawarjo. Kalurahan Pandawarjo. Nggih, nggih, Nah, tadi nggih. saya sama Pak Khalid itu jalan-jalan memang monitor Iya. beberapa unit-unit Bumkal yang dimiliki oleh Kalurahan Pandawarjo, salah satunya Salah satunya di kolam Amarta renang. ini. Kolam Lah, nek salah satunya Amarta ini melihat prospek dari Amarta ini sekarang perkembangannya gimana, profit buat ya kan, ya kita kan harus menanyakan nggih masyarakat kan juga pengen Ini sing ngertos Pak transparansi. Agus nek prospeknya pripun? Nah. Jadi Bumkal Amarta Pandawarjo ini kan didirikan sejak tahun 2016. Dari sejak 2016 itu sampai 2025 kemarin kita laporan itu ya. Itu kita rugi itu baru 1 kali. Karena waktu si Covid datang. Semuanya tutup. Kayaknya semuanya. Iya, J. Yang sukses itu cuma Beb Anis teman saya itu sukses Pak Iza. Loh, kamu kan langsung tiba-tiba bisa jadi sales dadaan terkenal toh. Jual kulkas, Nah. dipan semua, rumahnya payu loh Pak. Omah niki omahe resik niki omahe. Didoli kabeh. Yang kata saya cuma harga diri kok. Jangan dong. Iya pas Covid itu ya Pak Agus. Ya, tapi dari tahun 2020-an ya itu Iya. kita rugi tapi pelan-pelan sudah Bisa mendapatkan keuntungan, beberapa unit sudah mulai reaktivasi, sudah operasional kembali. Badan Usaha Milik Kalurahan Amarta Pandawarjo ini unit usahanya yang pertama pengelolaan sampah, Mbak. Ini justru yang tahan pandemi ini. Karena semuanya tutup, justru pengelolaan sampah tidak boleh tutup. Nah, alhamdulillahnya tidak ada pegawai yang terkena Covid, Pak. Wih. Itu hikmah kayaknya. Itu nggak terkena apa memang tidak tes Pak? Mboten. Virusnya Covid itu kalah virus ngun sampah kalah. Oh lagi. Kalah Wibowo. Begitu masuk Sudah ke ada kita, yang lebih kotor ya. masuk ke kita itu bingung ini manusia atau bukan kan itu. Kalau dewe kan itu. Dan terakhir kemarin laporan terakhir kita musyawarah kalurahan di bulan Maret
kita bisa membukukan keuntungan sekitar 200-an juta dari berbagai unit. Nah itu kita distribusikan sesuai dengan MOU kerjasama dengan pihak ketiga, dan sisanya yang untuk BUMDes itu kita distribusikan sesuai dengan ADART. Untuk desa itu kita berikan sekitar 55% dari keuntungan itu. Nah, terus untuk pengelola, untuk direktur dapat apa kan itu ya? Kita dapat 40% dari keuntungan bersih. Di luar gaji bulanan. Nah, itu ya. Nah, harapannya nanti Bumkal ini semakin berkembang, semakin menjadi daya tarik bagi anak-anak muda desa untuk bekerja di desa, mengurangi arus urbanisasi dan mengelola aset desa. Harapannya terjadi pergerakan ekonomi. Nah, sekarang unit yang kita kerjakan yang hari ini adalah unit ketahanan pangan. Nah, nanti kita menyambungkan produk yang lain. Tempat pengelolaan sampah itu produknya ada salah satunya kompos, pupuk kompos. Nanti kita gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di ketahanan pangan, contohnya pepaya. Nah, pepaya itu kita pupuk dengan kompos, hasilnya nanti kita bawa ke SPPG, ke dapur MBG untuk anak-anak kita sebagai makanan bergizi. Nanti kalau itu jadi sampah lagi, dibawa ke BUMDes lagi, diolah lagi, sehingga terjadi perputaran siklus ekonomi itu. Iya, itu salah satu menggerakkan ekonomi yang dari masyarakat ke masyarakat. Dari desa kembali ke desa ya Pak? Iya, dikelola oleh warga desa. Jadi nggak banyak pengangguran ya Pak? Nggak banyak pengangguran, warga sini nggak usah repot-repot mencari sampai ke luar negeri, di sini aja yang dekat ada, bisa kumpul keluarga. Nggak. Ya mau bertanya. Boleh. Kalau ini Pak Hasto, ya Allah Pak Hasto memang orangnya harum dan Ini lama-lama tak lempar ke kamu loh. harumnya itu loh Pak Hasto itu loh. Apa telinga bengle? Aku rak singgul. Aku Mbak, wong sebelah aku. Saya mangkel ini sama besti saya ini loh. Sebelah aku berarti ambuku ya Pak ya. Jangan dong Pak Ali, memang bercanda. Pripun Mbak Anis? Gini Pak, kalau dari DPR ini melihat kenaikan ekonomi masyarakat ini gimana Pak di desa ini Pak? Pertumbuhan ekonomi. yang di sini. nggih. Nah, tentu kami menyambut bagus sekali ya, sangat mendukung, apresiasi ada unit-unit bisnis di tingkat kalurahan seperti milik Kalurahan Pandawaharjo ini yang tentu harus kita support. Tentu support kami dari sesuai tupoksi kami di Dewan ya melalui mitra kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Dinas PMK. Artinya apa? Memang mulai dari regulasi. Memang ada regulasi yang kita kawal terus, yaitu regulasi tentang pengelolaan Bumkal. Itu ada perdanya. Ada perdanya. Memang sudah semacam di dalam tanda kutip disarankan, diwajibkan bahwa setiap kalurahan harus punya unit bisnis yang diwadahi dari sisi Bumkal dengan model Bumkal. Agar apa? Agar itu benar tadi meningkatkan pendapatan asli kalurahan, termasuk juga mengangkat perekonomian masyarakat kalurahan. Nah, seperti diatur ke Pak Agus tadi, banyak warga Pandawaharjo yang jadi tenaga kerja di sini, bahkan mohon maaf gajinya, honornya melebihi UMK nggih Pak Halim. Iya tadi ceritanya Pak Agus. Masih buka Mbak lowongan Trine, buatan Mbak. termasuk Iya. loh, yang ngelola sampah itu jangan salah, gajinya di atas Iya, UMK. ya bilang aja, bilang sampah jangan ke saya terus toh Pak Hasto. Saya ini kok lama-lama gimana ya Pak? Ini itu Mbak Anis, jadi Pengelola sampah. benar-benar berharga. unit-unit usaha Bumkal itu benar-benar bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Iya. Tentu kami di pemerintahan bersama dengan Dinas PMK Iya. ngawal dari sisi regulasi agar tepat sasaran, tidak salah, tidak menyalahi aturan. Karena apa? Bumkal itu kan menggunakan tanah-tanah kas desa. Iya. Nah, kalau ini penggunaannya tidak pas, tidak sesuai prosedur yang sudah diatur, Tetapkan ya. ditetapkan, nanti berbahaya. Nah. Betul. Kalau Dimanfaatkan baik-baik ya Pak? Ya, benar nggih. kalau Pak Hasto sama Pak Agus tadi kan ngendiko bahwa kalau bisa kan kita memberdayakan masyarakat yang ada di kawasan sini di Ya. lingkungan ini. Nah, ini Iya. kan pengen tanya ke Pak Halik sing Dinas PMK ini Iya. kan otomatis paling enggak ya bertanggung jawab
Lah ini kan menggunakan istilahnya jasa apa ya kemampuan warga sini lah. Kalau mereka tidak bisa menguasai di bidang ini terus kita gimana? Apakah kualitasnya bisa menyaingi sama yang milik swasta, Pak? Kan itu pasti ada komparasi loh. Ini Pak saya sebagai apa ya ini pengunjung ya kan? Pengguna. Oh, kok pengguna toh Pak? Ya pengguna. Apalagi kalau melihat misalnya yang jaga loket, piye tuh jaga loketnya kok nggak bisa hitung-hitungan itu kan ya saya emosi ya Pak ya. Itu kamu ketemu Pak Aso gara-gara aku loh. Oh iya. Anjene nek renang ning kene kesuwen ya malah kisut. Niki perlu ini udah ngelundung. Kaya pitik dibubuti. Apa jenengan biasanya nggo high heel saya dadi low heel. Lah ya. Iya dong ini kan Tambah kisut. disesuaikan. Ini Pak Halik ini juga nganu nggak Pak Jadi bertanggung mermaid. jawab boten Pak ini untuk menjaga kualitas pelayanan lah istilahnya atau pelatihan gitu Pak barangkali ada. Dari sisi bungkalnya ya. Iya pasti. Iya. Tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sesuai dengan tusinya sedikit banyak bertanggung jawab juga terhadap iya. berhasil atau tidak berhasilnya sebuah bungkal. Ya. Oleh karena itu kami di dinas juga tidak bosen-bosennya nggih Pak Agus. Tentunya bagaimana kemudian kapasitas yang ada di bungkal itu juga meningkat nggih. Baik dari sisi manajemennya, kapasitas kelembagaannya, kemudian bagaimana kemudian unit usaha yang sudah dipilih kemudian itu juga bisa berkembang. Kemudian kita juga untuk meyakinkan itu juga secara rutin kita juga melakukan monitoring dan evaluasi sehingga kita bisa melihat apakah sebuah bungkal ini kayaknya mengarah yang benar atau mengarah yang menguntungkan atau merugikan. Nah tentunya kan juga perlu support juga. Kita juga sudah ya secara rutin ya setiap tahun baik pelatihan, pendampingan dan kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang menurut kami kompatibel untuk mendongkrak bungkal ini nih, baik dari sisi kapasitas manajemennya maupun SDM-nya gitu, nih. Jadi kalau dinas itu lebih ke pembinaan, Mbak. Oke, kayak pelatihan kayak gitu ya. Iya, pengelola bungkalnya Kalau saya kan lebih ke pengawasan ya, pengawasan kinerja, pengawasan sesuai regulasi atau tidak. Ya mohon izin kan nggak hanya pengawasan aja tapi kan penganggaran juga. Oh iya, itu yang penting. Ya, Itu yang Pak, ya. penting. Ya, Saya tuh malah juga penasaran apa Gimana? kalau bungkal gini juga ada anggarannya nggak ini Pak? kalau Penganggarannya secara seperti langsung apa? APBD itu tidak otomatis ke bungkal ya, karena Betul. memang Oke. tidak diperbolehkan. Nah, nanti harus melalui prosedur yang lebih ketat lagi karena hibah-hibah pemerintah itu tidak lantas kemudian bisa dengan mudah diakses oleh lembaga-lembaga yang meskipun boleh pada akhirnya nanti tetapi harus dengan regulasi yang ketat, apalagi itu menyangkut hibah ya. Nanti, nah penataan regulasinya kemudian SOP-nya nanti ditata oleh Mas Halik di dinas karena itu nanti menyangkut bagaimana sebuah kalurahan itu berdaya tapi dari sisi bantuan-bantuan dari pemerintah yang sudah ada rinciannya, posnya di mana dan seterusnya sudah ada. Oh, udah ada pos-posnya. Kalau tantangannya gitu Pak, ada nggak tantangannya? Misal ada yang usahanya tidak jalan, gimana? Udah dianggarke gitu tapi ternyata nggak maksimal. Oh iya, Ya pasti ada ya Pak. pasti ada, Pasti ada. Gimana itu Pak? Tadi kait disampaikan Mas Halik tadi. Pertama memang kadang menyangkut kapasitas pengelola ya. Kadang-kadang ya tidak semua kalurahan itu sama. Ya cara mindsetnya, cara pandangnya terhadap aset-aset kalurahan itu belum semuanya bisa merata sama. Kadang ada yang salah kelola. Salah satu tantangan kita itu salah kelola. Yang mana Pak itu? Yang salah kelola itu ya nanti jatuhnya bisa ke ranah hukum juga. Karena itu penggunaan aset pemerintah, aset bahkan mungkin tanah-tanah kasultanan, sultan kan yang mungkin tidak pas cara penggunaannya keliru itu jatuhnya bisa ke persoalan hukum. Itu ada beberapa. Nah ini yang justru kita antisipasi, pengawasan, kontrol yang tadi pembinaan itu jangan sampai tata kelola terhadap aset-aset desa, aset-aset kalurahan itu salah. Kemudian tadi manajemen benar. Ya mohon maaf, memang kadang merasa ini menggone dhewe, wonge dhewe, biar ngapa ngelola nggarap sak geleme dhewe. Nah ini yang perlu kita kontrol terus, jangan sampai itu. Karena apalagi tadi disampaikan Mbak Trinil,
Ini tantangannya kompetisi Dengan bisnis. yang lain, ya betul. Kompetisi bisnis nggak bisa asal-asalan. Makanya meskipun secara teknis Dinas PMK tidak bisa langsung intervensi tapi setidaknya panduan-panduan, arahan-arahan, bahkan nanti secara kontrol keuangan pun inspektorat dari kabupaten juga akan turun karena akan melihat secara berkala ini keuangannya sehat atau tidak, ini melanggar aturan atau tidak. Iya, gitu. Itu tantangan di lapangan. Kalau dari Pak Agus sendiri untuk untuk memastikan, apalagi kan dulu dari COVID sampai ke sekarang kan ada proses kebangkitan, istilahnya pasti ada strategi-strategi gitu yang untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan kan pasti ada sendiri toh Pak. Jadi memang harus ada kiat dan strateginya itu dalam mengelola badan usaha milik kalurahan. Karena definisi atau terjemahan BUMKAL itu kan badan usaha yang milik kalurahan, badan hukum yang didirikan oleh kalurahan melalui musyawarah kalurahan. Musyawarah kalurahan itu adalah institusi yang paling tinggi untuk laporan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Terus sekarang kalau disiap dari modal, tadi modalnya dari mana? Modalnya itu BUMKAL itu struktur modalnya itu sebagian besar atau seluruh modalnya milik desa, milik kalurahan. Jadi dianggarkan di APBKAL. Tentunya ada koordinasi dan musyawarah kalurahan antara masyarakat, pemerintah kalurahan dan BPKAL sebagai presentasi masyarakat di tingkat kalurahan. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari APB kalurahan. Tetapi BUMKAL itu juga boleh mendapatkan modal dari tabungan masyarakat. Itu yang kedua. Jadi dari pemerintah kalurahan, tabungan masyarakat, dan bisa juga berbentuk hibah tadi. Nah, agar kita menjadi lembaga yang sah mendapatkan hibah, makanya BUMKAL itu sekarang oleh Dinas PMK Kabupaten Sleman didorong untuk mempunyai badan hukum. Sekarang baru proses. Nah, kita harus profesional. Kalau sudah berbadan hukum, mau tidak mau konsekuensi logisnya harus profesional seperti badan hukum yang sudah ada. Misalnya seperti BUMN, seperti PT, CV, harus terbuka. Kita bertanggung jawabnya, pengelola BUMKAL bertanggung jawab dan diawasi oleh kepala desa atau lurah. Baru lurah bertanggung jawab kepada musyawarah desa atau musyawarah kalurahan. Pembinaannya di lembaga terkait Dinas PMK. Ini selalu mendorong apa yang dibutuhkan, peningkatan kapasitas tentang manajemen pemasaran, digitalisasi, laporan keuangan. Nah, sekarang yang baru didorong adalah sertifikasi badan hukum di Sleman ini. Sudah lebih dari 50 BUMKAL sudah berbadan hukum dari 86. Sudah resmi. Terus sekarang juga didorong lagi nih. Harus di tanggal 15 nanti itu deadline terakhir pemeringkatan BUMKAL. Jadi BUMKAL itu setiap tahun akan dicek. Ini BUMKAL rintisan, BUMKAL berkembang atau BUMKAL maju. Nah, ini kalau kita sudah maju deh. Nah, itu jadi seperti itu pembinaannya terus. Pembinaannya tidak hanya dari pemerintah, tapi skemanya ABCGFM. Akademisi, kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas. Bisnismen, kita kerjasama bisnis ini, misalnya kayak kolam renang ini banyak anak-anak kita ini latihan di sini. Ini kita bekerja sama dengan komunitas sekolah renang yang ada di naungan PRSI Kabupaten Sleman. Government, ABCG, government, pemerintah. Tadi dari legislatif, dari Pak Kolik Dinas PMK itu istilahnya menginisiasi regulasinya itu dari Bapak Dewan. Nah, ini mengesahkan regulasinya sehingga ada keterpaduan. Kami juga bekerja sama dengan perbankan. Nah, juga bekerja sama dengan media. Nah, pengelola BUMKAL itu harus melek media. Makanya
kunjungi TikTok saya. Ini. TikToknya apa? Agus apa? Amarta nih. TikTok saya ada Agustianta. Terus kalau websitenya ada www.bumdesamarta.com. Kalau YouTube-nya Amarta Online. Nah, itu harus masuk di situ karena apa? Itu media untuk mengenalkan praktik-praktik baik. Termasuk tadi nih digitalisasi. Memasarkan. Ya. Percaya kalau direktur beneran, tak kira yang menyamar. CEO yang CEO menyamar. yang menyamar. Artinya apa? Semakin kita dikenal oleh masyarakat kita di Pandowarjo dan bermanfaat, Iya. semakin disupport. Dan semakin maju juga. J, tentunya nanti tinggal dari Dinas PMK selaku yang membina rumah besarnya, dari Pak Dewan yang Pengawas. Pak Hasto selaku pengawas di tingkat legislatif dan membuatkan regulasinya. Ini kira-kira mau kemana ini Bumkal ini? Ini sekarang ada uang banyak datang ke desa loh. Ya, Oke. Dalam bentuk apa? Program MBG. belum Nah, nanti ini. ada KDMB. Iya. Nah, banyak banget ya Pak. Nggih, nggih. Kalau satu desa ada 3.000 penerima manfaat, sehari 15.000, 45 juta uang berputar di desa. Ini posisi Bumkal sama KDMP itu mau seperti apa? Pemerintah desa harus seperti apa? Masyarakat desa dengan gapoktannya ini harus seperti apa? Agar pergerakan ekonomi ini bisa berjalan. Oke lah dana desa dipotong ya Pak ya. Tapi kan sebetulnya uang yang masuk lebih banyak. Cuman kecanggihan kita nih, kan itu ya kecanggihan kita dalam mengelola. Makanya desa itu punya instrumen namanya Bumkal. Kalau you mau bicara bisnis dengan desa, ketemunya dengan Bumkal. Jangan ketemu dengan pemerintah kalurahan ini bicara bisnis. Nah, nanti disemprit sama Pak Kolek. Enggak boleh. Potongannya banyak itu. Itu seperti itu. Jadi Nggih. tugas kita memang apa sih agak berat. Nggih. Di samping punya orientasi ekonomi Iya. ya, untuk mendapatkan pendapatan asli desa mengelola aset, tapi juga punya orientasi sosial. Pemerintah desa bertanggung jawab menyediakan layanan dasar bagi warga desa yang belum dilayani oleh warga lain. Makanya Bumkalnya main apa? Pengelolaan sampah. Nah, juga orientasi politik. Politik bukan yang kontestasi ya Pak ya. Tapi orientasi bagaimana kehadiran negara di tingkat desa itu ada di Bumdes. Mengelola aset desa seperti taman kuliner. Kalau warga Pendowo yang sewa ya monggo mau pakai dulu enggak apa-apa, usaha kan itu ya. Warga Pandowarjo mau renang di sini, ah enggak usah mahal-mahal, 8.000. Tapi ya udah nyemplung sak tutuke. Ya. Itu. Tapi kalau luar Pandowo, Pak, beda tarifnya. Enggak punya KTP Pandowo 15.000. Ya tetap murah kok, Ya, Pak. iya. Kirain harganya berapa? Iya. Gini 15.000 Tadi itu sombong. nyemplung Tak boleh. Untuk karek bubudi. Nggih, kalau di sini khusus jeng Trimel ya, masuknya gratis. Masuk keluarnya apa? Bayar. Apa aku bilang firasat itu enggak enak ketemu Pak Agus. Jadi gitu deh. Jadi orientasinya itu Bumkal itu bagi warga desa itu wajahnya ekonomi. Hatinya sosial. Ah, ini jadi bagaimana kemanfaatan Bumkal ini bagi masyarakat bisa dirasakan secara real dan secara ekonomi. Nah, itu jadi boleh mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai mematikan usaha yang sudah ada di warga masyarakat. Ini kalau kita melakukan itu, disentil sama Pak Kolek ini, enggak boleh kan itu ya. Hati-hati loh kan Nah, itu saya ya. malah penasaran juga sama Pak Halik. Ini kan tadi Pak Agus juga nyinggung tentang penguatan kapasitas Bumdes di Sleman sendiri. Kalau program unggulan sendiri dari Dinas PMK, napa mawon Pak Halik? Nggih. Tentunya terkait tetap pada terkait bagaimana Bumkal itu lebih lebih hidup, lebih secara ekonomi. Kalau dia usaha di bidang perekonomian juga lebih bagaimana itu bisa berpengaruh berdampak kepada masyarakat. Tentunya ada beberapa setiap tahun tentunya bimbingan teknis pelatihan itu tetap karena
Karena beberapa bumkal pun ada pergantian pengurus Oh iya, kadang-kadang, itu juga harus dilatih lagi ya. itu harus dilatih lagi gitu nggih. Jadi belum lama yang desa lain ganti lagi gitu nggih, Pak. Jadi itu tetap jadi program-program bimbingan teknis, pelatihan itu tetap baik dari anggaran APBD Pak Hasto, juga kerjasama kita dengan Kemendes yang ada di lokasi di Medan itu juga namanya sekarang Balai Pelatihan Sarmiko nggih. Itu juga secara khusus di sana ada konsultasi bumkal juga ada klinik bumkal, klinik bumdes. Dengan perguruan tinggi beberapa kaki kita juga kerjasama mendatangkan narasumber mereka kita biayai, kemudian kita undang teman-teman dari bumkal untuk beberapa hal termasuk bagaimana mengelola tata keuangan bumkal yang bagus, pelaporannya gitu, pertanggungjawabannya gitu juga. Juga sebenarnya juga tidak hanya PMK saja nggih Pak Hasto. Dalam beberapa konteks kami yang ada di PMK juga mengundang narasumber dari inspektorat gitu misalnya. Bagaimana kemudian bumkal itu walaupun tadi disampaikan Pak Agus jiwanya sosial tapi usahanya ekonomi, tapi tetap itu ada akuntabilitas di sana. Karena salah satunya itu juga karena itu kan sebenarnya juga uang masyarakat, juga. Karena penyertaan modal yang berasal dari APBK Meniko kan sebenarnya uang masyarakat juga yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana operasional dari Bumkal Meniko. Ini tapi terakhir sebelum aku pengen berkeliling, ini kan namanya kita membangun kan harus bersinergi ya dari Pak Direktur, dari Dinas, Pak Dewan. Ini kalau dari Pak Hasto sendiri untuk istilahnya kan jenengan tidak hanya mengawasi tapi ya sebagai tantangan itu harus bisa memastikan toh Pak untuk berkelanjutan ekonomi ini kan dengan tantangan tadi yang disebut dengan swasta atau yang lainnya itu strateginya dari Pak Dewan. Ya, ada tentunya enggak, kalau dari regulasi, pertama regulasi yang sudah ada tetap kita evaluasi terus ya, apakah perda-perda kemarin yang terkait dengan Bumkal masih relevan atau tidak. Karena perda harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya bahwa jangan sampai yang dulu malah belum ada kewajiban untuk bahwa setiap desa atau kelurahan harus ada punya Bumkal, belum ada. Belum ada malah sekarang. Terus sekarang diwajibkan, sudah ada. Tapi itu pun harus tetap kita lihat terus bagaimana pertumbuhan Bumkal di tiap kelurahan itu sudah seperti apa. Karena di situ muncul tantangan yang nanti akan kita evaluasi. Yang paling tidak mudah itu adalah setelah kita beberapa kali melalui pansus, ternyata tidak semua kelurahan itu punya kemampuan untuk bisa melihat potensi. Nah ini yang susah. Terus jadi gimana, Pak, nah ini makanya kan tadi kaitannya nanti harus sampai pada tingkat teknis bagaimana kelurahan itu punya keterampilan, punya skill, bahkan kalau perlu menghadirkan konsultan untuk bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan. Nah ini tantangan juga, itu termasuk tantangan. Dari 86 kelurahan di Sleman itu tidak semuanya punya peringkat maju seperti itu. Baru 14. Baru 14 yang maju. Dari 8. Yang rintisan saja ini belum tentu bisa sewu, belum bisa tentu bisa berkembang. Karena tadi kemampuan melihat potensi itu tidak mudah. Ini babnya tadi menggabungkan potensi bisnis, ekonomi dengan kedekatan sosial. Itu kan tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Nah, makanya kami di Dewan senantiasa kolaborasi terus dengan dinas agar regulasi-regulasi seperti ini tuh bisa up to date. Termasuk nanti jangan sampai salah penganggaran. Nah ini jangan repot kalau salah penganggaran itu. Itu Mbak Trinil yang siap. Kalau gitu kan saya jadi nggak ragu toh Pak. Tak ajak semua tetangga untuk kalau mau renang, mau ke Amarta sini, biar terjadi ekonomi keberlanjutan. Semuanya kan dari kelurahan toh, kembali ke kelurahan. Siap Pak. Kalau gitu saya mau ganti baju. Ya udah dapat informasi. Nanti tak viralkan ya toh. Pokoknya nanti siap. Terima kasih. Tak nganu Pak, spill di sini. Saya Makasih ya sama Pak. Mas Khalid tak melanjutkan Boleh ke unit Pak, yang sama lain. Khalid siap. Makasih Kita Pak. mau lihat usaha yang bareng lain Pak dari Gus. Bumkal. Monggo. Mbak Anis, bareng. Bareng. Oh, nggih. Nggih. Ya, monggo Pak Khalid. Monggo. Ya, ke sana dong, Pak. Kok nggak ikut? Kok nggak dikasih diskon tiket ya? Waduh, bayar lagi nih.
Makasih loh Beb Anis, aku jadi malah tahu tentang kolam renang Amarta. Iya, sekarang tahu toh. Kolam renang Amarta ini dikelola oleh Bumkal yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat biar ekonominya itu bagus. Nah, masuk itu Beb Anis. Makanya kita harus bersama-sama dengan DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Sleman. Ayo kita sama-sama mendorong untuk penguatan kapasitas Bumkal, memperluas jejaring kemitraan, dan juga pastinya kita harus mendorong masyarakat agar berperan aktif untuk memajukan kesejahteraan perekonomian yang ada di desa. Namanya aja jejak layanan ekonomi. Bumkal hebat, ekonomi masyarakat meningkat. Kalau gitu aku pamit dulu. Besok aku mau kesini lagi nggak apa-apa ya? Cepet langsing. Pastinya dong Jeng, kan Biar mau bisa deketin Mas Agus. Aku pamit dulu ya Jeng. Mangga.